Oke, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya mau cerita mobil 38 Comfort. Ya, hari ini saya mau ngetes BBM-nya. Jadi ini sudah eh, berapa bulan ya? Hampir 10 bulan nih mobil. Jadi saya mau cek nih konsumsi BBM-nya dengan kecepatan yang segini akan eh, bagaimana ya. Jadi saya mau riset dulu sebentar, apakah kita bisa irit atau enggak. Tapi saya kali ini mau yang kecepatan biasa aja. Saya akan menepi sebentar. Oke, untuk meriset ya. Jadi saya juga pakai dua kamera, satu di dashboard juga ada ininya. Jadi caranya riset seperti ini, masuk ke driving, kemudian tripnya saya zero, yes. Ini bensinnya belum saya isi ya. Ngebut banget nih mobil dia. Nah, ini ya, ini di sini 10,5 saya riset, eh, jadi 0. Oke, kita jalan sekarang. Wah, semoga lancar deh ini jalannya. Oke, udah pasang ya. Jadi saya sekalian cerita apa aja sih keluhan mobil ini ya setelah ya hampir 10 bulan. Kalau dari keluhan sih saya nggak ada, terus terang. Boleh dibilang nol masalahnya mobil ini. Ya, mobil baru mungkin ya. Tapi untuk 10 bulan menurut saya sih ini nggak ada masalah sama sekali. Ya, di saat kita riset ini startnya ada di 12,1. Konsumsi BBM-nya sekarang naik 12,3, kecepatan masih di bawah 100 ya. Saya mencoba ya paling kecepatan 100 aja mungkin ya di sini. Oke, kita bisa atur limit enggak sih? Saya belum pernah coba nih. Limitnya kayaknya harus berhenti sih limit ini. Ya, kayaknya harus berhenti limit speednya. Ya, ini 12,6, kilometernya masih bisa sampai 189. Oke. Ya, jadi kalau trouble mobil ini nggak ada ya sampai hari ini. Semoga ya terus eh, hal-hal yang bikin saya seneng ya, mungkin banyak fitur juga mobil ini. Sejauh ini saya nggak masalah. Mungkin kalau banyak orang pakai mobil Cina fiturnya banyak ada, tapi saya tetap dengan yang standar seperti ini ya. eh Atas nggak ada, sunroof nggak ada, tapi ya buat saya nggak masalah ya, karena mobil sebelumnya juga seperti ini, tidak ada fitur yang neko-neko. Namun bedanya memang dari mobil sebelumnya, kursi sopir udah elektrik, kemudian kalau hujan juga wipernya juga bisa gerak secara auto. Terus apa lagi ya?
spion ada heaternya kalau hujan. Nanti saya akan apa kasih tahu bagaimana cara setting untuk apa kaca spion supaya heaternya bisa dinyalakan. Nih, dilihat nih ya. Nah, oke, jadi untuk menyalakan heater buat spion ya, jadi kita bisa pencet yang ini nih. Nah, ini dia akan nyala. Jadi dia kalau udah nyala, nanti itu akan hangat kanan kirinya sama kaca belakang. Namun biasanya saya nggak sampai lama ya, karena yang penting udah bersih aja saya matikan, walaupun ini sebenarnya nanti mati sendiri gitu sih. Nah, selanjutnya selain heater juga ada wiper. Wiper ini suka jadi kebingungan teman-teman, kalau diangkat kena apa kena kap mesin. Jadi memang harus kita setting ke mode service ya, supaya nggak kena. Jadi posisinya akan di tengah. Nah, ini saya kasih lihat bagaimana setup supaya posisinya di tengah. Nah, kemudian untuk cara buat service mode ya untuk kaca gimana. Jadi gini, mesin kita matikan ya, misalkan mesin mati, kita langsung matikan. Nah, tuas ini langsung tarik ke atas depan. Nah, dia langsung posisi tengah. Udah gini aja, kalau dinyalakan dia nggak akan turun, baru setelah kita turunkan baru kembali ya, kayak gitu sih caranya. Nah, sekarang kita sudah di MBZ ini. Konsumsi BBM-nya sekarang 13,1, meningkat ya. Ini masih jalannya rata, hitungannya lah gitu. Nanti kalau ke arah Bandung baru kita tahu akan seperti apa ya. Jalannya akan naik terus tuh. Ya, 13,1, sekarang turun lagi 12,9 habis nanjak. Nah, hal lain yang jadi apa ya, kesukaan saya ini kalau mundur nih biasanya sudah tinggal sedikit mobil tuh udah nggak mau diinjek mundur ini. Jadi udah ngelap, nggak mau mundur lagi. Begitupun ke depan, kalau sudah sensornya merah itu mobil nggak mau maju lagi. Keren juga sih, aku baru nyadar beberapa bulan terakhir, oh ternyata udah nggak mau, karena sebelumnya jarang sekali sampai mepet parkir gitu. Nah terus itu mungkin hal-hal yang mungkin jadi poin lebih ya dari Tigo ini. Nah, namun ada beberapa hal yang ya buat saya jadi kurang suka. Ini setir nih keras, kalau perjalanan jauh capek nih telapak tangan. Mungkin bisa dibikin empuk lagi akan enak, atau mungkin ada yang punya link sarung yang nyaman dipakai, tapi ya jadi kegedean, nggak enak juga sih disetir. Ini udah pas namun keras itu sih. Terus apalagi ya yang saya kurang ini, oh radio itu masih suka kresek-kresek. Namun itu mungkin hanya apa ya, software atau apa mungkin di head unit ini. Namun untuk pakai Android Auto atau Apple CarPlay suaranya tetap oke banget ya, karena jadi nggak ada kresek-kreseknya gitu loh, kayak sember gitu nggak ada sama sekali, hanya kalau kita pakai radio. Terus apa lagi ya, bodi tinggi agak limbung ya wajar lah. Terus apa lagi ya,
Saya masih belum ketemu cara matiin ini sih, power backdoor. Suka kalau di belakang itu buka sendiri kalau kita berdiri pas jalan di belakang. Ini sekarang sudah 13,3 BBM-nya, konsumsinya 13,3 per liter. Mungkin itu aja dulu lah ya cerita saya, atau masih ada ya? Ya sejauh ini masih oke lah, saya seneng kilometernya udah 13.500, sekarang hampir 13.600. Udah servis belum ya? Kemarin saya hanya servis di 1000 kilo, kemudian saya servis lagi di 7.500. Walaupun standarnya Cherry itu nanti servis di 15.000. Namun saya nggak tahu karena kebiasaan dari dulu servis 5.000-an. Ya kemarin saya servis 7.500, baru kemudian 15.000. Namun selanjutnya planning saya akan per 15.000. Saya pengen tahu bagaimana kedepannya dengan 13.000 dengan per 15.000, yang pasti juga lebih irit ya secara money itu sih. Sejauh ini oke lah, ininya ya, rasanya di MBZ juga enak. Mobil ini kalau yang modif, apalagi setelah yang terakhir saya modif ya, sekarang saya cuma wrapping mobil ini. Saya pakai pet porcelain blue karena enaknya Cherry yang ini tuh STNK-nya biru, tulisannya gitu aja. Jadi kita bisa pakai warna biru macem-macem, tinggal pilih mau terang gelap, lebih enak. Gitu aja. Saya akan lanjutkan nanti ceritanya saat saya mulai masuk di rest area, dan mungkin saat masuk di kota Bandung sampainya berapa. Saat ini sudah 13,5 per liter, jadi kecepatan saya hanya sekitar 80-an, 85. Nggak tahu kalau udah turun MBZ biasanya lumayan panas. Di sini jalannya nggak enak ya buat kenceng, bukan karena mobilnya sih, males aja jeglak gini. Oke, kita sekarang sudah sampai Karawang. Jadi ini gerbang tol Kalihurip. Di sini terbaca 14,2 ya teman-teman. Jadi lumayan, sedikit ngegas dari tadi, karena kalau di sini tuh bawaannya pada lari terus. Mulai turun MBZ ya, biar tolnya 27.000, 14,2 ya. Ya, jadi saya rencana mau berhenti di rest area karena BBM-nya udah mulai mau merah ya. Walaupun kalau menurut map itu 70 kilo sampai Bandung daerah Dago. Di sini juga masih bisa 139. Tapi saya nggak mau kalau tiba-tiba langsung turun gitu signifikan. Oke ya, jadi sampai sini 14,2. Oke, ini sampai kilometer berapa ini ya? 70 kali ya. 71. Jadi saya mau ke rest area. Siapa tahu kita bisa dapat BP, karena sel nggak ada di Jakarta, Vivo kosong. Semoga di sini ada. Kalau nggak ada ya Pertamax lah. Jadi ini pakai RON 92 saya selama ini. Terus sekarang terbaca di 14 km per liter ya, di kilometer 71. Jadi turun
dari 14,2 ke 14. Oh, ternyata tutup. BP tutup juga. Wah, nggak asik ini. Nggak asik nih Pertamina. Gimana nih? Kita foto-foto aja di sini. Karena tutup. Udah, kita jajan aja lah di sini. Hmm. Oke. So. Oke. Jadi kita udah mau sampai pada Larang nih. Lumayan larinya 100 120 karena udah capek, padat banget. eh jadi ikut nyelip terus lah aku. Seginilah dari tadi lariku, 114 120, paling tinggi 120. Jadi aku bisa dapat 112. Ya paling sampai Bandung ya satu berapa ya, 112,5 paling. Udah mulai kalem soalnya. Pak, banyak perbaikan jalan, macet kadang. Dari tadi tuh jalannya udah banyak lah, berapa lebih dari 5 kali ada perbaikan jalan, jadi kita harus antri, lapang lagi, lari lagi. Tapi jalannya emang naik terus ya, jadi mungkin ini yang bikin BBM-nya jadi lebih boros. Namun tadi kelihatan kan waktu kita sampai di Cikampek aja, sampai rest area Sadang mungkin itu tadi kita bisa 14,2. Oke, nanti sampai Pasteur kita lihat tembusnya jadi berapa ya. Oke. Oke. Kita sudah sampai Pasteur. Kita lihat berapa ya dengan rute kombinasi, mulai naik dari daerah Sadang tadi kita naik terus sampai di Pasteur ini kita bisa dapat di sini 12,1. Lumayan lah, 12,1. Kita bayar tol Pasteur sekarang. Oke. Siap. Ternyata cuma 48.000 ya tolnya dari sana. Wah, ini paling males nih macet di sini nih. Pasteur 12,1. Mari kita gas untuk di Bandung sekarang. Kita ikuti gaya travel yang suka dengan lajur kiri. Apakah benar lajur kiri ini lebih cepat ya? Oke. Nah, kira-kira gitu perjalanan saya ke Bandung. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini boros apa enggak untuk mobil seukuran begini? Selama dari tadi ya, kalau sampai Sadang tadi masih di bawah 100, saya kecepatan paling banter 105 110 kali. Nah, begitu di Sadang ke sini lumayan tadi, banyak macet, nanjak, terus ngejar
ngejar sebuah mobil panas. Namun aku cuma naruh sampai maksimal 120 aja ya. Bisa dapat sekarang 12,1. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya. Saya akan buat part berikutnya. Bagaimana dengan dari Bandung ke Jakarta. Saya pasti lebih irit sih, saya yakin sih kalau arah Jakarta karena jalannya turun terus. Oke, oke, terima kasih. See you and bye bye.